Kita mulai ibadah kita naikkan pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malaikat tata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami, yang lahir di Bethlehem, kami memuji-muji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau telah melawat kami. Kami bersuka cita oleh karena Engkau telah mengeluarkan kami dari kegelapan kepada terang, dan Engkau telah mempertemukan kami yang terpisah dari-Mu, sehingga dapat kembali berhubungan dengan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 344. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indah namanya, pengharapan
Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Pindahlah namanya, mengharapkan dunia. Pindahlah namanya, suka surga yang bakal. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-77 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-16. Kita akan membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus kami umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 29, kita nyanyikan ayat 3 dan ayat 4. Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Saudara-saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita merenungkan semua dosa-dosa kita. Kita diberi kesempatan pada minggu ini, minggu terakhir pada tahun 2024 ini. Kita renungkan dosa-dosa kita dan kita memohon ampun kepada Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang maha kuasa dan pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami,
kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Untuk janji Tuhan atas pengampunan dosa kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 235, kita nyanyikan ayat 3 dan ayat 4. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu setelah Natal pada hari ini, yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 370, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus,
Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut kebenaran sabda Allah, kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198. Kita nyanyikan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus, diriku yang lemah. Pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah,
ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Kita berdoa. Kami memuji kebaikan, cinta kasih, dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khusus hingga akhir tahun ini, di minggu yang terakhir di tahun 2024 ini, kami boleh bersekutu bersama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Berkenanlah Tuhan untuk setiap pujian, penyembahan dan doa-doa permohonan kami. Secara khusus sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dan kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang berkuasa di dalam hati dan pikiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu yang terakhir tahun 2024 ini, kita syukuri karena Tuhan berkenan dan memimpin kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Timotius pasal 1, ayat 12 sampai dengan ayat 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua dengan judul perikop ucapan syukur atas kasih karunia. Demikian firman Tuhan, saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya
dan mendapat hidup yang kekal. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu kita hari ini adalah minggu setelah Natal. Artinya dalam suasana dan nuansa Natal masih terasa kental bagi kita ucapan syukur atas pemberian Tuhan yang besar bagi kita. Apa itu? Yaitu Dia sendiri, Anak Allah sendiri datang menjadi manusia. Tidak ada Allah yang seperti Dia di dalam ajaran agama apapun. Hanya di dalam iman Kristen Allah menjadi manusia. Ada dua hal yang perlu kami sampaikan tentang karunia yang luar biasa yang kita terima hingga saat ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh hidup hingga saat ini. Kita boleh ada dan sebagaimana kita ada hari ini. Itu semua adalah karena pemberian Tuhan bagi kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, juga bukan karena sesuatu yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Artinya kita ada di penghujung tahun 2024 ini karena Tuhan masih berkenan bahkan mengaruniai kita dengan kehidupan. Kenapa kami katakan demikian? Bahwa ternyata banyak orang tidak bisa sampai di titik ini. Banyak orang, mungkin saudara kita, kerabat kita, atau sahabat kita yang tidak bisa sampai di titik ini. Karena itu karunia Tuhan yang luar biasa yang kita terima sebagaimana kita hidup hingga saat ini. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, sebagaimana kita rayakan dalam setiap perayaan Natal hingga saat ini, karunia Tuhan yang terbesar bagi kita adalah Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar kita ditebus dari dosa dan dibawa kepada kemuliaan dalam keselamatan. Apa yang perlu kami sampaikan tentang ini adalah, di dalam cinta kasih yang besar, Allah memilih jalan untuk hadir, mengambil rupa manusia dan diam di tengah-tengah kita. Sebagaimana sudah dipersiapkan Allah sejak dari zaman Taurat, Mazmur, hingga kitab para nabi. Ini adalah cinta yang besar. Ini adalah karunia yang besar. Pemberian Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma. Sekali lagi, pemberian Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang mau menerima Dia dan percaya. Bapak, Ibu, tidak terkecuali siapapun orangnya, dan tidak terkecuali apapun statusnya, apapun jabatannya, apapun kehidupannya, dan bagaimanapun dia di masa lalu atau di masa sekarang, semua mendapat karunia dari Tuhan. Hanya catatan penting, karunia itu hanya bagi mereka yang mau menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan. Jika tidak demikian, maka karunia itu akan kembali kepada Allah. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini dalam minggu setelah Natal adalah mengucap syukur atas karunia Allah. Ada 3 hal menarik yang perlu kami sampaikan dari perikop ini untuk kita cermati sebelum masuk kepada apa yang harus kita bawa pulang untuk kita hidupi. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, Paulus dalam suratnya kepada Timoteus, anak yang dia kasihi, anak rohani yang dia persiapkan menjadi pemimpin atas jemaat Efesus. Dalam surat ini Paulus menyampaikan bahwa dia adalah orang paling beruntung di dunia ini. Kenapa dia beruntung? Karena dulunya dia adalah orang yang jahat, orang yang menganiaya orang-orang Kristen, bahkan disebut dengan orang yang ganas dalam nats ini. Dipakai Tuhan, ditangkap Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau boleh kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 8, kita tahu
bagaimana Saulus sebelum mengenal Kristus melakukan pembantaian, penganiayaan secara besar-besaran kepada jemaat gereja mula-mula. Di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 3 dicatat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Artinya kejahatan itu adalah kejahatan yang besar. Kalau boleh dikatakan itu sudah kejahatan luar biasa, melanggar atau melawan hak asasi manusia. Sebelum kami lanjutkan, ini perlu kami sampaikan kepada kita. Gereja mula-mula sampai dengan tahun 313 sebelum diakui resmi menjadi agama negara oleh Kaisar Konstantinus, gereja itu mengalami 3 perlakuan buruk dari musuh yang selalu menghantui mereka. Musuh yang pertama adalah sekelompok orang Yahudi, yaitu golongan Farisi dan Sadusi. Dan Saulus diantaranya adalah orang Farisi yang terus melakukan perlawanan, menghempang lajunya pertumbuhan warga gereja dan menghempang setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka dia harus dirajam. Dan untuk itulah kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ada sebuah kejadian yang pernah terjadi, yaitu melempari Stefanus sampai mati. Dan itu berulang terjadi sampai kepada Paulus dimenangkan oleh Tuhan. Dan Saulus adalah tokoh sentral dari kelompok atau golongan Farisi yang melakukan pembantaian itu. Yang kedua adalah kekaisaran atau pemerintahan resmi kekaisaran Romawi ketika itu. Sampai tahun 313 banyak melakukan tindakan represif, bahkan penganiayaan dan pembunuhan kepada orang-orang percaya. Ada satu kaisar yang paling luar biasa yang dicatat oleh sejarah, yaitu Kaisar Nero, yang pernah membakar kota Roma untuk peremajaan, tetapi menuduh orang Kristen yang melakukannya. Maka dibantai atau terjadi pembantaian secara besar-besaran bagi orang Kristen di Roma dan dimanapun. Dan yang ketiga, musuh orang Kristen pada masa itu adalah golongan-golongan atau sekte-sekte agama-agama yang ada pada masa itu di sekitar mereka, termasuk penganut filsafat, stoa dan seterusnya. Bapak Ibu, apa yang mau kami sampaikan tentang nas ini sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh Paulus sebelum dimenangkan oleh Tuhan adalah tindakan yang luar biasa, bahkan merupakan kejahatan besar bagi kekristenan. Dan fakta itu betul ada. Sampai akhirnya di pasal yang ke-9 kitab Kisah Para Rasul, dalam perjalanan menuju Damaskus, Tuhan memperkenalkan diri melalui cahaya yang terang kepada Paulus. Ayat 3 sampai dengan ayat 6 kami baca. Kisah Para Rasul pasal 9. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Sejak dari itulah, sejak pertemuan menuju Damsyik, Paulus dimenangkan oleh Tuhan. Maka kesadaran yang pertama yang timbul di dalam hati Paulus adalah dia orang yang beruntung. Orang yang telah diampuni. Karena dia sadar dosanya teramat besar. Karena dia sadar dosanya sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami ingin menggarisbawahi kepada kita tentang ini. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Dalam surat Roma pasal 3 ayat 10 sampai 18,
Paulus mencatat, tidak ada seorang pun yang benar. Seorang pun tidak. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena berdosa. Tetapi menjadi persoalan bagi kita adalah ada dua hal. Yang pertama, kita sering melakukan kesalahan yang lain untuk menutupi kesalahan sebelumnya. Kita sering menciptakan kebohongan baru untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Ini manusiawi. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menutup-nutupi setiap kekurangan, setiap kesalahan, setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ini banyak dilakukan oleh para pejabat. Nanti akan membuat playing victim, seolah-olah orang yang terjelimi, bahaya. Padahal itu adalah sesuatu yang dibuat sendiri, bahkan sebuah hal yang dirancang menjadi alibi untuk pembenaran diri sendiri. Apa yang menarik tentang itu? Harusnya ketika kita sadar bahwa kita berdosa, maka kita harus mohon ampun. Ketika kita sadar bahwa kita salah, melakukan kebohongan, maka yang harus kita lakukan adalah mohon ampun, mohon maaf kepada mungkin kepada kekasih kita itu, atau kepada orang tua, atau kepada saudara atau sahabat siapapun, mohon ampunlah kepada mereka. Apalagi kepada Tuhan. Jangan menutupi kesalahan dengan kesalahan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang perlu kami sampaikan terkait dengan ini adalah, Bapak Ibu, ini yang paling perlu. Bukan persoalan dosanya atau kesalahannya, pelanggarannya atau kebohongannya, bukan. Tetapi yang membedakan kita harusnya dari orang lain adalah kita berhenti melakukannya dan kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Ini yang paling perlu. Karena ternyata ketika kita melakukan kebohongan baru untuk menutupi kebohongan baru, itu akan menjadi seperti lingkaran setan yang tidak pernah berakhir. Bahkan itu akan menjadi seperti lumpur dosa, lumpur hidup yang terus menarik kita semakin dalam. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, bukan dosanya yang paling perlu kita perhatikan, tetapi bagaimana hati kita mau berubah dan bertobat kepada Tuhan. Dan itulah yang dinyatakan oleh Paulus pada hari ini kepada kita, bahwa dia melakukannya di dalam kebodohan, di dalam pengetahuan yang salah karena apa yang diajarkan kepada dia tentang Taurat. Dan kepada dia diberikan kebencian-kebencian kepada orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dan kemudian dia sudah menghidupi itu dalam tradisi, maka dia melakukannya di luar iman. Itu pengakuan dia. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa itu harus dihentikan. Berhentilah. Jangan lanjutkan lagi hal-hal yang salah. Jangan lanjutkan lagi hal-hal yang jahat. Saya mengatakan dalam kebaktian tadi pagi di Johor Indah begini. Kalau ternyata dibohongi itu menyakitkan, iya kan? Semua harus sepakat ini, bahwa dibohongi itu menyakitkan, maka jangan berbohong atau membohong. Artinya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 7, segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang lain bagimu, perbuatlah demikian. Maka sebelum kita berbohong, coba dulu posisikan dirimu dibohongi. Sebelum kita menampar orang lain, coba dulu posisikan dirimu ditampar. Karena dengan demikian kita akan tahu dan akhirnya mau berhenti untuk melakukan dosa. Paulus mengatakan itu dalam nas ini, karena itu dia menyebut dirinya adalah orang yang paling beruntung. Meski dia tahu dia punya latar belakang kelam, dia punya masa lalu yang suram, dia punya masa lalu yang hitam, tapi dia mau menghentikan itu, menutup setiap akar-akar pahit itu, dan akhirnya meninggalkan itu untuk kemudian secara keseluruhan, totalitas kehidupannya tunduk di bawah kuasa Tuhan. Karena itu dia mengatakan dia bersyukur karena Tuhan mempercayakan kepadanya pelayanan ini. Saya baca ayat 12.
Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Ini hal yang kedua yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita sudah berhenti di dalam dosa, memutus semua akar pahitnya, maka Tuhan akan memakai kita lebih luar biasa lagi. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita sudah berhenti di dalam dosa, memutus setiap akar pahitnya, maka kita akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Ada yang lebih hebat dari Paulus dalam pelayanannya di gereja Tuhan? Tidak ada. Dalam jeripaya dia membangun gereja-gereja di Asia Kecil. Yang kita tahu dalam kesaksian Alkitab mulai dari Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Sampai kepada yang lain yang dia persiapkan termasuk Timoteus, Titus, Filemon untuk membantu pelayanannya. Dan lain sebagainya. Apa yang menarik dari konteks ini bahwa dia dipakai Tuhan lebih luar biasa karena dia sudah berubah dan bertobat di hadapan Tuhan. Saya ingin menggarisbawahi hal ini untuk poin yang kedua. Saya ulang kembali apa yang saya katakan dalam Roma pasal 3 ayat 10. Tidak ada satu orang pun yang benar. Termasuk kami sebagai hamba Tuhan. Sebelum menjadi pendeta pun apakah kami ini orang yang benar? Tidak. Dan takutnya pun sampai sekarang belum menjadi orang yang benar. Sudah menjadi hamba Tuhan. Tetapi saya mau katakan begini. Artinya perubahan-perubahan dalam kehidupan kita setelah mengenal Kristus yang adalah sumber keselamatan itu akan membawa kita lebih luar biasa, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan berkarya luar biasa di hadapan Tuhan. Paulus melakukannya. Meski dia pernah diusir dan pernah mau dipenjarakan di Filipi, meski dia pernah diturunkan melalui keranjang di Tesalonika dan seterusnya. Ada banyak kisah yang dia hadapi sampai akhirnya perjalanan kehidupannya terhenti ketika dia ditangkap dan dibawa untuk diadili di Roma dan akhirnya kepalanya dipancung. Apakah dia menyesal dengan itu? Tidak. Bahkan dalam kitab Filipi pasal 1 dia mengatakan sebab bagiku Kristus adalah hidup dan mati adalah keuntungan. Itulah yang luar biasa dari perubahan hidup Paulus yang bisa kita pelajari hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengatakan begini. Kita akan dipakai Tuhan. Kita akan menjadi alat di mata Tuhan ketika kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan yang tahu siapa kita. Apakah ada orang yang layak? Tidak ada. Semua hanya karena dilayakkan oleh Tuhan. Semua hanya karena dimampukan oleh Tuhan. Semua ini dinilai oleh Tuhan, bukan kita yang menilainya. Kalau ada orang mengatakan, oh jagoro paditai marjamita, itu hanya penilaian orang. Tapi apakah itu sesuai dengan penilaian Tuhan? Belum tentu. Tetapi ketika Tuhan melayakkan kita, maka Tuhan akan menyertai, memelihara, menjaga, bahkan memberikan tuntunan melalui Roh Kudus-Nya kepada setiap orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan ini bukan soal pelayanan besar. Tidak harus melalui pelayanan yang besar. Pelayanan yang kecil pun adalah bagian dari pelayanan di hadapan Tuhan. Jangan pernah berpikir harus begini, harus begitu, bukan. Ini pelayanan berhubungan dengan kesetiaan kita, ketaatan kita, totalitas kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari Paulus. Paulus itu menjadi contoh, bahkan barometer dalam perjalanan setiap kehidupan orang percaya. Kenapa kami katakan Paulus itu menjadi barometer dan contoh? Tidak ada orang yang langsung dari lahir itu sudah dipersiapkan Tuhan menjadi alat di mata Tuhan. Apalagi di zaman kita sekarang. Kalau ingat tadi bacaan pengakuan dosa itu, bahwa sejak kecil kita telah berdosa dan bergelimang dengan dosa. Tidak ada orang. Tetapi patron Paulus, contoh Paulus, barometer Paulus mengajarkan kepada kita bahwa ada kalanya titik rendah yang paling bawah, paling nadir, yang paling kelam dalam kehidupan diganti dengan kehidupan di dalam karunia Tuhan, terang yang Tuhan persiapkan. Dan itu yang harus kita cari. Paulus mengatakan hari ini bahwa dia akan menjadi contoh
bagi orang lain. Di ayat 16 bagian terakhir. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Semua ini, semua yang kita jalani, semua yang kita lalui, bahkan semua hal yang kita lakukan di dalam persekutuan, di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan kita, ini bukan tentang kita, tetapi ini adalah tentang Tuhan Allah. Karena karunia itu, kesempatan itu adalah karunia, dan karunia itu harus dipergunakan sebaik-baiknya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali kepada tema yang dipersiapkan hari ini. Mengucap syukur atas karunia Allah. Tentu mengucap syukur karena kita tahu Allah telah mengasihi kita. Allah telah memberikan anaknya bagi kita. Allah telah memberikan kehidupan bagi kita melalui Yesus Kristus. Yang di dalam Dia kita ditebus atas dosa kita melalui kematian di kayu salib. Yang di dalam Dia kita beroleh kehidupan yang kekal. Karena itu tidak ada lagi ketakutan dalam kehidupan manusia. Maka ketika kita mengatakan mengucap syukur atas karunia Allah, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam Dia dengan setia. Hidup di dalam Tuhan dengan setia. Apakah kita akan berani mengatakan begini? Karena saya adalah anak Tuhan, anak Allah, orang yang telah ditebus dan dimenangkan, maka saya harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ini tidak hanya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, tetapi justru lebih mengarah kepada kehidupan kita menyongsong masa baru di kehidupan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Artinya kita harus berani mengatakan, saya hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam saya dan saya menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Itu sambutan kita yang pertama ketika kita mengucap syukur atas karunia Allah. Dan apa yang sudah kita terima melalui Tuhan Yesus, melalui kelahirannya dan kematiannya, harusnya kita hidupi di dalam hidup kita sepanjang masa. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus lahir di kandang domba tidak sia-sia bagi kita. Supaya Dia mati di kayu salib tidak sia-sia bagi kita. Karena itu mari kita menemukan Dia. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat putra Allah yang menjadi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur atas karunia Allah adalah dengan ikut ambil bagian melayani kemuliaannya. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, Paulus mencatat ada berbagai rupa-rupa karunia dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah mungkin karunia itu untuk bernubuat. Ya. Ada juga karunia untuk melayani. Ada juga untuk mengajar. Ada juga untuk menasehati. Ada juga untuk membagi-bagikan di dalam keikhlasan dan seterusnya. Ada juga yang memberi pimpinan dan seterusnya. Semua itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi itu tidak boleh disembunyikan. Jangan disembunyikan. Ingat perumpamaan tentang talenta itu. Yang mendapatkan satu menyembunyikannya, yang mendapatkan dua mengerjakannya, yang ketiga mengerjakannya. Ingat. Dan di akhir perumpamaan itu dikatakan, dari mereka yang tidak punya akan diambil, tetapi bagi mereka yang punya akan diberikan. Artinya kepada kita semua diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani kemuliaannya melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, melalui keluarga kita, melalui seluruh kehidupan kita. Karena di situ ada karunia yang Tuhan titipkan bagi kita. Maka pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak harus berkhotbah seperti kami. Memimpin anak-anak di rumah pun adalah pelayanan. Bagi ibu-ibu juga mungkin barangkali hanya mempersiapkan anak-anak untuk berangkat sekolah, untuk makanan siang dan malam anak-anak aman di rumah, itu juga pelayanan. Jangan pernah berpikir harus hal yang besar baru melayani. Hal yang kecil pun baik di dalam keluarga, di gereja dan persekutuan yang lain adalah bagian dari
karunia yang Tuhan persiapkan bagi kita. Maka memakai karunia Tuhan adalah bentuk dari mengucap syukur atas karunia Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana Paulus mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1, mengucap syukur kepada Allah atas karunia itu adalah memberikan diri menjadi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita berikan menjadi persembahan. Seperti Paulus memberikan hidupnya untuk Tuhan. Demikian kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Apakah itu harus berlaku bagi pelayanan di gereja? Tidak juga. Dalam setiap kehidupan kita itu adalah pelayanan. Dalam setiap yang kita kerjakan itu adalah pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Maka di situ kita tahu hidup yang kita berikan untuk Tuhan. Hidup yang kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan yang kita berikan untuk kemuliaan Tuhan adalah bentuk mengucap syukur atas karunia Allah yang telah kita terima. Tuhan sudah mengaruniakannya. Kita terima, kita hidupi, dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir renungan kita malam hari ini, kami ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa kita sudah berada di penghujung tahun 2024, sekitar pukul 8 malam. Berarti kurang lebih 50 jam lagi tahun ini akan kita akhiri. Artinya ini semua adalah anugerah Tuhan bagi kita, pemberian Tuhan bagi kita. Tetapi pesan kami, kalau Tuhan sudah membimbing kita sepanjang tahun hingga akhir tahun ini, pesan kami mari kita bersyukur untuk itu dan kita berserah kepada Tuhan untuk masa yang akan datang. Kita percaya tahun 2025 adalah tahun penuh rahmat, tahun berkat, tahun yang luar biasa dan lebih baik dari segalanya untuk kita karena Tuhan yang menganugerahkannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dalam setiap kehidupan untuk seterusnya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami diingatkan firman untuk bersyukur atas karunia yang Tuhan telah berikan kepada kami, yaitu kehidupan, kesehatan, sukacita, pekerjaan dan keluarga. Bahkan di akhir tahun 2024 ini masih boleh beribadah. Itu karena kemurahan. Kami juga bersyukur karena Tuhan telah menganugerahkan kehidupan melalui Yesus Kristus. Dan olehnya kami telah ditebus dari dosa dan dimenangkan untuk kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa di sorga. Ajari kami untuk selalu mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu. Dan akan kami akhiri tahun 2024 ini dengan syukur. Meski banyak hal yang tidak bisa kami mengerti terjadi di masa-masa yang telah lalu. Banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak kesulitan dan tantangan. Tetapi kami percaya pimpinan-Mu lah yang mengantarkan kami hingga akhir tahun ini. Dan di tahun yang akan datang, kami juga percaya Tuhan mempersiapkan kepada kami tahun berkat yang penuh rahmat dan penuh dengan kebaikan bagi kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan hari ini, untuk kesehatan mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk keluarga, istri atau suami dan anak-anak. Bahkan untuk setiap hal yang mereka bangun dalam meraih mimpi masa depan, melalui studi mereka, harapan mereka, cita-cita mereka. Tuhanlah yang menyatakan kehendak atas mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami. Kami serahkan pelayanan gereja-Mu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dengan menyambut firman Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1-3. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di
hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Melimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Melimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat Tuhan yang berbahagia, mari kita persiapkan persembahan untuk kita serahkan kepada kemuliaan Tuhan melalui gerejanya. Kita dihantar firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyaan, dan mur. Demikian firman Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kebanyak emas dan mur. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat menyongsong tahun baru 2025 bagi jemaat Tuhan sekalian. Tuhan Yesus memberkati.